Visa saya kemarin saat itu. Ente kapan balik dah? Aduh, ampun ditanya semua. Udah dapat setahun belum sih? Belum, baru kan mulai dari Maret bulan tahun ini. Maret ya? Yoi. Ya, melanjutkan pembahasan yang kemarin, sekarang kita akan membahas at-tamtsil atau analogi. Kemarin apa aja, Ustaz? Ya lihat record lah. Jangan malas-malas. Aduh. Sibuk. Ah. Sibuk. Anda masih jomblo sibuk. Saya kuliah, berkeluarga. Itu kasihan Ser dianggurin maksudnya, Ustaz. Oh. Waifu gimana waifu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah fa nabi wa bil ummi wa bil mulkum fid daraini amin ila an qala at-tamtsil. Bismillah, tamsil itu adalah bagaimana kita menetapkan sebuah hukum pada hal yang sifatnya ini parsial, sifatnya individual, kita terapkan kepada hal yang lain karena ada unsur keserupaan antar keduanya. Umpama nabid ya disamakan dengan khomer karena dalam sisi sama-sama memabukkan. Ya, ini dua unsur yang berbeda ya. Karena nabid itu kan warnanya itu cenderung coklat kekuningan. Sedangkan khomer itu cenderung merah tua. Ya sebenarnya sama-sama minuman keras lah ya. Sama-sama minuman keras. Cuman apakah hukumnya itu akan sama gitu ya. Karena dulunya yang disebut khomer itu tidak memasukkan nabid. Dulunya begitu. Sehingga disamakan antara nabid dan khomer karena unsur apa? Ternyata memabukkan. Wa yusama al-juz'ul awalu bil asli wa wal khomru fi hadzal mithal. Dalam kasus yang ini al-khomrunya disebut dengan al-aslu. Nah, berikutnya yang poin kedua disebut dengan al-far'u. Nilai yang sama yakni iskar. Kalau dalam kasus fikih ya disebut dengan illah. Hal ini para fuqaha menyebutkannya dengan istilah qiyas. Salah satu dalil dari 4 dalil yang dibahas dalam ilmu usul fikih untuk mencetuskan hukum syariat. Para ahli teologis menamainya dengan argumentasi dengan sesuatu yang tampak atas hal yang tidak tampak. Nah, kemudian para ahli ilmu bayan menamainya dengan tasbih. Umpama rojul dengan asad, baju syabahnya apa sujak umpama. Jadi konsepnya ini mirip semua, hanya beda nama saja. Ahli teolog menamakannya dengan argumentasi bisyahid alal ghaib. Jadi menyamakan sesuatu yang tidak terlihat atas sesuatu yang terlihat, atau sesuatu yang terlihat diterapkan kepada sesuatu yang tidak terlihat. Sama. Tamsil sudah barang pasti tidak dapat mengindikasikan keyakinan. Karena bisa saja dalam al-aslunya itu ada maziyah, ada kelebihan yang tidak didapati dalam al-far'u. Jadi ini nilainya hanya sebatas asumsi saja. Ya. Al-far'u kalau dari contoh tadi berarti nabatnya, Ustaz? Nabidnya, betul. Ya. Ini kita udah mau hatam ini, tinggal 10 halaman lagi. Enggak sampai 10 mungkin. Ya. Yes. Berikutnya burhan. Apa burhan? Burung hantu, bukan. Dalil qat'i. Nah, burhan ini ya argumentasi tak terbantahkan. Asik. Yakni
sebuah argumen yang terangkai dari premis-premis yang sifatnya yakini. Premis-premis yang memang sudah bukan persepsi lagi, tapi nilainya adalah keyakinan. Sehingga akan melahirkan sesuatu yang sifatnya yakini juga. Ya. Umpama semacam kesimpulan 4 itu adalah genap, 5 itu adalah ganjil. Nah, ini kan sebuah kesimpulan yang diambilkan dari premis semacam ini. Umpama saya katakan 4 itu mungkosimun bimutasawiyain. 4 itu bisa dibagi dengan kadar yang sama. Kullu mungkosimin bimutasawiyain zaujun. Setiap yang bisa dibagi dengan porsi yang sama itu genap. Kesimpulannya apa? 4 itu genap. Ya. Diambilkan dari hal-hal yang memang sudah tidak mungkin terbantahkan lagi. Ya. Nah, kodoya yakininya ada 2 macam. Sifatnya doruri, ada yang nadori. Difahami secara otomatis, ada yang butuh nalar di sana. Nah, yang doruri ini jumlahnya ada 6. Pertama awaliyat, yakni premis-premis yang di sana itu ya akal akan memberikan hukum murni dengan bagaimana mendeskripsikan kedua buah sisi atau kedua buah poin. Contohnya begini, keseluruhan lebih besar dari sebagian. Cukup dengan menggambarkan kulu dan juz'u. Kita sudah tahu namanya kulu ini lebih besar dari juz'u. Mungkin nggak sekarang ada juz'u yang lebih besar dari kulu? Tuh. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Selagi dari komponen yang sama, yang namanya juz itu ya sebagian dari kulu. Maka sangatlah mustahil untuk dipertentangkan. Sudah jelas kulu itu nilainya lebih besar dari juz'u. Atau 1 itu setengah dari 2. Sekarang ada nggak 1 yang nggak setengah dari 2? Ya nggak ada. Umpama ada yang bilang, loh 1 bisa saja sepertiga dari 3. Betul. Tapi bukankah nilai 1/2 dari 2 itu sendiri tak terbantahkan? Menggapai 1 itu bisa dengan banyak cara. Betul. Tapi dari cara manapun itu akan menghasilkan arah bahwasanya perbandingan 1 dan 2 itu nilainya adalah setengahnya. Kita perlu ingat tasawwurut tarofaini. Ketika kita perbandingan 1 dengan 2, ya nilainya setengah memang. Segampang itu loh ilmu mantik itu. Iya kan baru bahasa awaliyat, Ustaz. Oh ya, siap. Yakin aja dulu, nanti kalau ternyata ada kesalahan atau melenceng tinggal klarifikasi. Kan kita orang Indonesia. Siap. Musyahadat yakni deklarasi yang di sana itu nilai-nilainya bisa kita dapati dengan indera sensorik kita. Contohnya matahari itu bersinar. Ya, musyrikoh itu kan memancarkan cahaya gitu. Sumber cahaya. Api itu panas, ya. Kemudian mawar itu aromanya wangi. Mawar. Kayak nggak asing ya. Oh, bukan, lain. Madu itu manis rasanya. Bulbul itu suaranya indah. Nilai-nilai ini itu bisa kita dapati dengan indera sensorik kita. Ya. Selanjutnya wijedan, yakni nilai-nilai yang kita dapati dengan indera batin kita. Umpama lapar itu menyakitkan, ya. Takut itu adalah takut itu mengganggu, ya. Rasa takut itu mengganggu. Kesuksesan itu membahagiakan. Ini dari kelima panca indera mana yang berperan? Kan nggak ada.
Apakah lapar itu karena indera peraba? Ya tidak. Ini hal-hal yang bisa kita rasakan, tapi tidak bisa kita faktualkan bagaimana, tidak bisa kita Deskripsikan. konkretkan wujudnya gitu. Nggak bisa diapa? Tidak bisa kita wujudkan secara konkret. Gimana wujudnya lapar itu gimana? Nggak bisa dideskripsikan kan? Mungkin kalau rasanya yang kita rasakan bisa, cuman wujudnya secara fisik mana kan nggak ada. Kan bukan jismun. Mujarobat ini berdasarkan keseringan yang terjadi. Jadi tajribat ini kan berdasarkan percobaan. Berdasarkan uji klinis. Contohnya biasanya contohnya amonia ya. Ini contohnya lain lagi ini. Nah, biasanya kan asukmania itu. Amoniak. Itu membuat mencret ya. Ini kan berdasarkan percobaan. Orang kalau mengkonsumsi obat-obatan tertentu ya akan mendapatkan dampak tertentu. Umpama ngeganja. Ngeganja itu bikin teler. Ya. Apa sih kalau bahasanya orang nyimeng ya? Bikin teler. Nah, itu berdasarkan ya biasanya orang kalau nyimeng itu mabuk gitu. Hasilnya Nggak tahu, yakin. belum pernah, Sat. Ya, Anda mainnya kurang jauh padahal udah di Mesir. Aduh. Anda di rumah terus mungkin. Enggak. Enggak ikut Beli dugem di jajan keluar. Enggak ikut dugem di Sungaidil. 5 hadasiat. Nah, hadasiat ini sesuatu yang dihukumi oleh akal berdasarkan kesimpulan di dalam hati yang bisa mencapai taraf keyakinan. Jadi kita itu menalar suatu hal ya. Kita menalar suatu hal di sana, kemudian kita dapati nilainya. Oh, ternyata begini. Ya, kita bisa mengambil kesimpulan. Contohnya sebagaimana bumi itu bulat. Nah, bumi itu bulat ini bukan awaliyat, kita perlu melakukan penelitian dulu. Nah, setelah kita teliti, oh ternyata dalam jarak tertentu itu mobil hilang, mobil tertelan atau kapal itu hilang. Ini menunjukkan kalau bumi itu bulat, tidak datar. Ya meskipun dalam teori bumi donat juga bisa berlaku sih. Oh. Bedanya apa, Sat? Mujarobat sama hadasiat? Kalau hadasiat ini berlakunya karena sudah sering dilakukan atau sering dipraktekkan, ternyata hasilnya itu selalu begitu. Umpama semacam mengkonsumsi obat-obatan, oh kok ternyata sembuh. Kalau dalam bahasa primbonnya itu semacam ilmu titen. Apa sih? Ya kalau orang-orang dulu itu, nanti kalau gini hasilnya gini. Kalau gitu hasilnya gitu, itu mujarobat. Berdasarkan pola sunatullah yang terjadi biasanya begitu. Umpama orang itu kalau sering makan kambing nanti darah tinggi yang kayak semacam itu. Itu walaupun Allah bisa ganti yang lain gitu, Zat, hasilnya. Ya, kan yang kita nilai tetap bisa jadi dalil. Tetap bisa jadi dalil gitu. Iya, biasanya Allah itu memberlakukan begini. Biasanya orang itu kalau makan daging-dagingan begini. Kan itu nilainya keyakinan. Ya kita yakin biasanya Allah itu berbuat begitu. Enggak salah. Yang kita yakin itu sunatullahnya. Oke. Kalau hadasiat? Nah, kalau hadasiat ini nilainya lebih ke arah eksak atau ilmu pasti. Berhitungan bumi bulat ini kan
Karena perhitungannya dengan konsep fisika. Kalau mujarobat nggak ada perhitungan dulu sebelumnya gitu. Kalau Asal coba. mujarobat bukan lebih ke arah fisika, tapi nilainya itu Coba-coba. lebih ke arah coba-coba. Coba-coba. Oke. Paham. Kalau hadasyat ini seperti ilmu eksak gitu. Contoh, bulan bersinar itu karena pantulan dari matahari. Buktinya apa? Ya buktinya saat bulan tertutup oleh bumi, matahari tidak bisa mengakses bulan, bulan nggak punya cahaya. Kan gitu. Itu kan eksak. Ya. Yang keenam mutawatir, ini adalah akal akan berperan untuk menghukuminya karena berdasarkan mendengar riwayat dari sekelompok orang yang nggak mungkin sepakat untuk berbohong. Ya, yang nggak mungkin sepakat untuk berbohong. Contoh, Mekah itu berada di Hijaz, Mesir itu berada di Afrika. Nah, saya meskipun belum pernah ke Mesir, tapi saya percaya kok Mesir itu di Afrika. Saya nggak menganggap Mesir itu sebagai planet, sebagai pulau yang terbang. Nah, sekarang kita beralih ke nazariyat. Nazariyat ini berarti berdasarkan pernyataan-pernyataan yang andilnya akal di sana menghukumi dengan media nalar dan argumentasi. Contohnya alam semesta ini baru. Hukum mengenai kebaruan alam semesta ini nalar karena memang diambilkan dari konsep nalar dan argumentasi. Umpama dalilnya apa? Dalilnya begini. Alam semesta itu berubah-ubah. Setiap yang berubah-ubah baru. Maka natijahnya ini akan yakin. Kenapa? Karena diambilkan dengan cara yang pasti juga. Ya. Nah, konsep kias yang seperti ini nanti dia akan berlevel burhan. Ini dia akan berlevel burhan. Nah, ini ada tadarib. Ma huwal kias al murakab. Coba Syaka dijawab. Baru masuk saya suruh jawab langsung. Jahat. Kias murakab itu apa? Ya kali bisa. Halo? Ada nggak orangnya ini? Emangnya itu bisa jawab kias murakab apa? Kias yang tersusun dari lebih dari dua kodoya, bener nggak? Widih. Oh, bukan kaleng-kaleng nih. Salah. Anda udah kitab mantik berapa, Pak? Kalau nggak bisa jawab keterlaluan. Kadang-kadang lupa, Ustaz. Iya. Nah, nomor 2 saya nggak tahu. Syaka, halo. Mana orangnya nih? Ditinggal ke hamam kali. Di ghosting antum, Ustaz. Ghosting cowok lagi. Nggak membanggakan. Kias sabik dan kias lahik. Kias sabik itu komponen pertama sebelum dilakukan kias yang kedua kalinya. Kias lahik itu adalah kias yang kedua setelah dilakukan kias yang pertama. Jadi kan kias murokab itu kan kiasnya nggak hanya sekali. Kias yang pertama namanya kias sabik. Nah, natijahnya yang muncul yang dijadikan komponen dari kias berikutnya. Nah, yang ada natijah dari kias sabik tadi namanya adalah kias lahik. Nah, ini berlakunya. Berarti gini, Ustaz. Kalau ada 3 kodoya pertama kedua kias sabik. Terus kedua ketiga jadi lahik. Natijah dari kias pertama digabungkan dengan kodiyah ketiga jadinya kias lahik. Oke. Nah, kias murokab terbagi menjadi berapa?
Ayo Saka. Jadi 2. Mutasilun nata'ij sama mafsulun nata'ij. Nanti lupa. Mutasilun nata'ij itu adalah praktek di mana adanya natijah memang disampaikan dalam kias-kias berikutnya. Tapi kalau mafsulun nata'ij itu tidak disebutkan dalam kias-kias berikutnya. Mahwal Mafsulun istiqra apa? apa? Mafsulun apa? Nata'ij, Sama. mutasilun nata'ij. Oh. Oke. Berikutnya istiqra. Istiqra itu apa? Survei Ustaz, survei. Oh, udah datang. Oke. Datang-datang survei. Baru masuk Ustaz. Oh iya. Bedanya istiqra tam sama nakis apa? Kalau tam itu yang surveinya itu lengkap Ustaz. Kalau nakis itu enggak menyebutkan semuanya. Oke. Kenapa istiqra nakis nggak menghasilkan keyakinan? Karena surveinya itu belum dilakukan secara keseluruhan Ustaz. Jadi masih ada kemungkinan untuk ragu ya. Iya. Irsyad, tamsil apaan? Tamsil kalau di para fuqaha nyebutnya kias, kalau para bulagha nyebutnya tasbih. Kalau mutakalim nyebutnya istidlal syahid alal ghaib. Benar. Widih. Oh, kan kaleng-kaleng nih. Sombongnya sama jawabnya nggak sepadan. Sombong aja dulu, ntar tinggal klarifikasi kan. Nomor 8. Kenapa tamsil nggak yufidul yakin? Itu tadi saya lagi bengong, Sat. Udah selesai sombongnya, nggak lagi. Iya, kan sombongnya bisa aja ya. Nggak bisa mah gimana mau disombongin. Buktinya ada orang miskin sombong. Itu nggak punya otak. Punya, cuman nggak dipakai. Ah, Jadi kenapa kok tamsil tidak yufidul yakin? Karena bisa saja fil asli maziyatan ada sebuah kelebihan yang ternyata tidak terdapat di farok. Nah, gitu ya. Karena bisa saja ternyata hukum yang terletak pada al-aslu itu tidak murni hanya ilah saja, tapi ada komponen lain gitu loh. Dan ternyata komponen itu tidak terdapat dalam farok. jadi nggak secara pasti gitu ya. Cuma sampai zone Nggak ya, bisa 99% lah ya. Iya, nggak bisa kita yakini begitu. Contohnya gini, kalau minum khamr kan mabuk, karena memabukkan. Nah, yang memabukkan itu apa? Sekarang ada orang minum alkohol, nggak mabuk, tapi mulutnya meleleh umpama. Hah? Loh, Meleleh kalau gimana? alkohol 90% kan melepuh kena kulit. Oh, langsung mati gitu jadi nggak mabuk ya. Iya. Nah kalau mabuk gara-gara perjalanan, Sat? Beda, Pak. Itu beda, Pak. Oh, Ya, orang mabuk perjalanan nggak bisa mikir. nggak bisa udah. Saking mabuk itu. Bisa. Cuman badannya lagi nggak enak. Kalau mabuk jabatan, Hah? mabuk jabatan. Anda mentang-mentang di Mesir nggak ada ini ya, nggak ada Enak polisi. aja nggak ada. Lebih Iya kan serem. polisi di sana. Seenggaknya polisi nggak ngerti bahasa kami. Jadi agak aman lah. Gibahin depan mereka juga nggak paham mereka. Mahwal burhan. Burhan tadi apa?
dalilun qat'i. Dalil yang tak terbantahkan. Kodoya akaulun atau kodoya ya tata alafu min mukodimatin yakiniatin, pernyataan-pernyataan yang terangkaikan dari premis-premis yang yakini. Nah, kodoya daruriyat ada berapa? Ada 6. Awaliyat, 6. musyahadat, mahsusat, apalagi Apa? mujarobat. Mahsusat. Oh iya Kenapa? iya iya. Musyahadat sama mahsusat bedanya apa? Sama, Ya. kan sinonim. Awaliyat, musyahadat, mujarobat, hadasiyat, terus mutawatirat. Yang belum Mutawatir. apa? Satu lagi Yang belum apa? lupa saya juga. Siapa? Lupa. Lihat ke atas. Scroll. Mahsusat bukan pakainya dia istilahnya. Wijdaniat istilahnya. Wajib dan niat. Biasanya kalau di anu pakainya mahsusat. Jadi mahsusat itu untuk yang batin, kalau yang musyahadat itu untuk yang zahir. Oh, oke oke. Khata fil qiyas. Wah, hatam nih. Woi, banyak ternyata. Woi. Yuk, gas. Kesalahan dalam kias. Ya. Kaidah-kaidah mantik itu ya tidak dibuat kecuali untuk menghindari adanya kesalahan dalam berpikir. Tapi bisa saja seseorang itu ketika berpikir, di tengah-tengah berpikirnya muncul sesuatu yang membuat dia itu salah gitu. Sehingga dia akan mengabaikan kaidahnya, sehingga secara tidak langsung meskipun ia tidak menyadari ia terjatuh dalam kesalahan yang dapat merusak natijahnya. Nah, khotok yang tidak dikehendaki ini namanya gholat mantiki. Ya. Dan gholat mantiki ini akan menjadi senjata dari musuhnya, lawan debatnya untuk menjatuhkannya. Ya. Nah, gholat mantiki inilah yang nantinya dijadikan senjata oleh al-khosmu dengan konsep mughalatoh atau safsatoh. Jadi kalau Anda salah cacat logika, itu yang dijadikan senjata untuk menjatuhkan lawan Mengcounter. bicara. Mughalat itu Iya. apa, Sat? Mughalathah ini nama salah satu dari metode burhan, salah satu dari metode hujah. Iya, Jadi apa itu? hujah kan ada 5. Iya, Ada salah satunya safsatoh. burhan, ada syiar, ada jadal, ada khotobah, ada safsatoh. Kalau burhan itu diambilkan dari mukodimah yang yakiniyah. Nah, kalau Ya. syiar itu tujuannya, motifnya diambil untuk membuat lawan bicara ini termotivasi atau menakut-nakuti. Jadi mukodimahnya itu berisikan motivasi atau berisikan semacam ancaman. Membuat takjub gitu kan? Ya, syiar. Jadi ada nuansa-nuansa Sastra. sastranya gitu. Kalau khotobah ini orasi. Jadi untuk mendoktrin. Jadal arahnya untuk berdebat. Nah, safsatoh mughalathah ini untuk menjatuhkan argumentasi musuh berdasarkan kesimpulan salah yang diambil oleh musuh. Macam-macam khotok dalam kias, ya. Agholit aswariyah. Jadi kesalahan dari bentuk-bentuknya. Ini disebabkan syarat-syarat yang diiktibar dalam kias diabaikan. Nah, jadi secara format ini menyalahi kaidah-kaidah dalam syakelnya. Umpama mujab dalam sughro ini tidak diberlakukan, jadi dibuat salibah. Atau nilai kuliah pada salah satu dari mukodimah dalam syakel ketiga ternyata juga terabaikan, jadi semua juz'iyah. Ini nggak akan ada natijahnya. Jadi syarat-syarat askal itu antum harus ingat.
Yang kedua, adanya agholit al-madiyah, kesalahan dari komponen yang diterapkan di sana. Ya, yakni terdiri dari premis-premis yang tersusun di sana, ya. Di sana itu sebenarnya tidak menyalahi dari syarat-syarat kias, tapi komponennya yang ngaco. Jadi tidak memperhatikan nisbah bainal alfat, tidak memperhatikan nilai relasi antar lafaz di sana. Nah, contohnya umpama menggunakan premis dengan tanpa menguji nilai kebenarannya. Umpama dikatakan manusia itu adalah kambing. Ini kan perlu diuji dulu relasi antar manusia dan kambing. Apakah dia itu nilainya a'am wa akos, ataukah nilainya musawin, ataukah nilainya dia adalah mutabayin, nah, atau mubayin. Ini perlu diuji dulu. Nanti akan ditampilkan macam-macam kesalahan secara suar atau secara madiyah, secara format atau secara komponen. Nanti supaya bisa diteliti, ya, sehingga dia bisa menjadi mengetahui letak-letak kesalahan, ya, dalam sebuah silogisme ketika dia berdebat. Nah, di sini pertama agholit suwariyah, kesalahan secara format. Ya. Di antaranya adalah hadul ausatnya ini menggunakan lafaz yang mustarok lafzi, tapi maknanya berbeda antara satu dengan yang lain. Ya. Umpama kullu qit'atin minal ardi dakhilatun fil bahri ra'sun. Setiap bagian dari bumi yang masuk ke dalam laut namanya adalah ra'sun. Kullu ra'sin qit'atun yusabibul maut. Namanya kepala itu adalah sebagian komponen yang menyebabkan kematian. Di sini kiasnya fasid. Kenapa fasid? Betul hadul ausatnya sama kata ra'sun, tapi artinya berbeda. Ya. Karena Hadul ausat itu titik temu ya, Ustaz? titik temu atau term yang sama. Ya. Karena ra'sun itu bisa diartikan organ yang menjadi tempat dari otak. Ya. Bisa juga diartikan dengan makna yang lain dalam perspektif geografi. Jadi kan kalau roksun dalam geografi itu kan daratan yang menjorok ke laut. Apa namanya? Tanjung. Atau teluk. Saya lupa. Teluk ya? Pantai kali. Astaga Dragon. Bukan. Ini nggak ada anak IPS apa? Saya kecil dari IPS dulu pas SMP. SMP SD ya? Teluk kayaknya. Teluk. Daratan yang menjorok ke laut. Bentar, tak cari. Lanjut aja dulu. Ya, silakan buka KBBI. Teluk bagian laut yang menjorok ke darat. Berarti kalau darat yang ke laut, tanjung. Satunya, Tanjung. Tanjung. Laut yang menjorok ke darat, ya tanjung. Nah, berikutnya ketika hadul ausat, ya, dan hadul asgornya ini ternyata adalah mutarodif. Setiap manusia adalah bashar, setiap bashar menerima perkembangan pengetahuan. Setiap manusia menerima perkembangan pengetahuan. Di sini muradif, ya. Jadi kalau muradif seperti ini, maka sebenarnya hududnya tidak 3. Ya. Di sini kiasnya justru terangkai dari 2 had saja. Nah, kias itu tidak bisa dirangkai dari 2 had. Jadi letak fasidnya apa? Komponennya di sini nggak jelas, nggak mencapai angka minimalnya yang terdiri hadul asghar, hadul ausat, dan hadul akbar. Ayu abaru hadul ausat wa hadul akbar bismaini mutaradifaini, atau dibalik. Ba'dul hayawan insan, kulu insan bashar, ba'dul hayawan bashar. Masalahnya nggak ada bedanya antara insan dan bashar ini kan mutarodif. Kalau musawin masih bisa, tapi kalau mutarodif ya
Repot. Nah. Tidak ada konsep silogisme yang hanya terangkai dari 2 term saja. Yang ketiga, natijah kuliah mujabah atau salibah dari syakel ketiga. Ini jelas nggak mungkin. Karena syakel ketiga secara konseptual harusnya natijahnya juz'iyah. Setiap emas benda tambang, setiap emas adalah mahal harganya, setiap benda tambang mahal harganya. Nyatanya tidak. Nyatanya tidak. Kemarin semacam kostir, timah, atau nuhas, tembaga, yang nggak terlalu mahal kalau perbandingannya dengan emas. Kulunat batin namin la syai'a minan nabati bimufakirin. La syai'a minan nami bimufakirin. Setiap tanaman berkembang, tidak satu pun tanaman berlogika atau berpikir. Tidak satu pun yang berkembang berpikir. Salah, nyatanya sebagian dari yang berkembang itu bisa berpikir. Hasilnya mujabah kuliah ataupun juz'iyah dari syakel kedua. Ini mustahil karena syakel kedua itu hasilnya harus juz'iyah. Setiap orang kafir abadi di neraka, tidak satupun orang mukmin abadi di neraka. Setiap orang kafir tidak mukmin. Ini letak kesalahannya di mana? Letak kesalahannya Gimana, ada. Di mana kesalahannya? Letak kesalahannya adalah dia itu seharusnya menggunakan natijah yang salibah. Di sini kata penyebutan kata goirunya ini yang nggak tepat. Ya. Karena kan begini, ketika setiap orang kafir abadi di neraka, tidak satu pun orang mukmin abadi di neraka kan. Nah, kalau hasilnya setiap orang kafir tidak mukmin, ya betul. Di sini penyebutan kata goirunya itu yang tidak tepat. Kalau goirunya ini difahami sebagai makdul, difahami sebagai makdul. Tapi kalau goirunya difahami sebagai salibah, ya betul. Maksudnya di sini percontohannya ini loh. Goirunya ini sebagai adatu salbi atau termasuk bagian dari maudhu, bagian dari mahmul. Oke. Kalau ini bagian dari mahmul, jatuhnya kan berarti dia mujabah. Kalau ini bukan bagian dari mahmul, dalam artian mahmulnya hanya mukmin, ya berarti contoh ini benar. Ya. Sebagian umat mutakhirah fil madaniyah. Sebagian umat itu tidak terlalu modern, tidak terlalu tamadun. Ya. La muta'allim minal umam bi mutaakhir fil Madinah. Tidak satupun pelajar itu adalah orang yang terlambat atau terbelakang secara tamadun, secara perkembangan peradaban gitu ya. Batul umam muta'allimah. Nah, ini letak salahnya ya. Karena tidak salibah, harusnya salibah kalau syakel kedua. Menyimpulkan ainul muqaddam berasaskan mengecualikan dari ainut tali. Setiap sesuatu jika benar, kapanpun benda itu adalah emas, maka dia benda tambang. Tapi dia benda tambang, maka dia emas. Salah, karena benda tambang tidak selalu emas. Ya, bisa saja fosil. Minyak itu kan hasil dari bangkai makhluk hidup. Bangkai dari dinosaurus kan. Tapi kenapa ya kuburan-kuburan lama itu kok nggak keluar minyak? Harusnya kan bangkainya sudah menghasilkan minyak. Di sini kiasnya fasid. Kenapa? Karena dengan mengistisnakan ainul tali harusnya tidak menghasilkan natijah ainul muqaddam. Kenapa? Karena makdin itu lebih luas dari zahab. Kalau yang dibenarkan nilai makdin ya nggak harusnya yang muncul bukan zahab
Karena ketika membenarkan nilai makdin itu bukan berarti spesifik pada zahab, bisa fiddah, bisa nuhas, ya, bisa qasdir. Ataupun sebaliknya, ketika menakitkan tali, di situ dijadikan asas untuk menakitkan muqaddam. Maaf, mengambil kesimpulan nakidu tali berdasarkan nakidul muqaddam. Kapanpun benda itu emas, maka dia benda tambang. Tetapi dia bukan emas. Apakah bukan emas selalu bukan benda tambang? Ya belum tentu, bisa saja perak. Makanya ini salah. Kenapa? Karena ghairu zahab itu masih masuk dalam kategori makdin dan juga bisa jadi di luar makdin. Karena ghairu zahab ini ya bisa emas, bisa juga pohon. Sehingga ketika ghairu zahab ini diafirmasi, kemudian dijawab sebagai ghairu makdin yang nggak tepat karena ghairu zahab ini masih bisa fiddah. Harusnya ini tidak menghasilkan natijah. Harusnya tidak menghasilkan natijah. Makanya di sini dijawab. Karena tidaklah konsekuensi dari selain emas bukan benda tambang. Ya. Karena bisa saja hasilnya nuhas yang merupakan benda tambang. Nah, padahal nuhas itu bukan emas. Itu aglat, termasuk aglat secara suar. Aglat secara madiyah. Ya. Di sini karena komponen yang diletakkan di sana. Jadi menetapkan suatu hal kepada sebuah individu yang menetapkan sebuah hal ya untuk sebuah individu untuk individu yang lain. Kuda itu lambat. Setiap yang lambat dia akan menang saat lomba. Sebagaimana menangnya kura-kura atas kelinci pada cerita yang masyhur. Antum tahu kan ceritanya kelinci sama kura-kura itu? Tahu. Kura-kuranya itu belum sampai ngelewati finish. Belum sampai jauh dari arah finish. Pas kelinci sudah muter. Loh kok udah di depan? Belum jauh banget itu. Baru Iya. dikit. Tapi ternyata kura-kura itu bisa lari. Selama ini dia itu nggak bisa berjalan lambat itu memang karena unsur malas saja. Pernah dia lakukan uji coba gitu. Kura-kura ditaruh di atas treadmill, lari loh. Itu menghemat energi, Ustaz. Bisa setara citah larinya. Oh, kalau cita enggak dong. Katanya. Kan ditaruh di treadmill. Awalnya lambat ya jalan biasa gitu. Begitu kenceng ya kenceng juga. Nah. Kubro dari kias ini bohong. Ya. Karena di sana itu menetapkan untuk setiap hal yang batik. Sesuatu yang diaplikasikan kepada sebagian yang mubti. Kasus kemenangan kepada salhafah atau sulhafah ini nggak bisa digeneralkan kepada kulu batik. Ya memang pada kasus sulhafah itu seolah-olah dia yang menang. Tapi apakah setiap yang batik itu selalu menang? Kan ya tidak. Tidak semua tempo lambatnya sebagaimana kelinci. Sebagaimana kura-kura. Ya mungkin kalau siput masih bisa gitu. Cuman kalau babi kan ya masih bisa lari lah. Masih bisa kalah secara zahir. Ya. Berikutnya, menerapkan kepada sebuah hal dalam kondisi tertentu sebuah hukum yang berlaku secara umum. Ini adalah daging sapi. Setiap daging sapi ya itu bisa menyebabkan panas. Mahmum. Ya mungkin ini ya, panas-panas. Sebenarnya bukan sapi sih, malah kambing kan yang bikin panas itu. Maksudnya di badan hangat. Saya kalau makan sapi nggak terlalu sih. Kalau makan kambing panas.
Ya lihat-lihat daging sapinya ya. Kalau daging sapinya 3 kilo dihabiskan sendirian ya mungkin. Nah, ini li'annahu mufidul lil insan alal umum. Ya, wa hadza yufidul mahmum. Nah, ini kalau dikatakan yufidul mahmum tapi sifatnya digeneralkan, ini yang nggak tepat. Gitu. Karena itu hanya berlaku untuk manusia saja. Manusia pemakan daging sapi dalam kadar yang banyak itu bisa menyebabkan badannya hangat. Sesuatu yang nilainya umum diaplikasikan kepada sesuatu yang khusus. Ini khomer mubah. Ya, khomer mubah memang kalau dalam kondisi itiror, dalam kondisi emergensi. Maka ini mubah. Ya memang mubah saat emergensi. Cuman kalau digeneralkan ya nggak bisa dibenarkan. Sembarangan. Yang keempat, menilai secara faktual atau secara potensial. Ini khomer. Ya, yang ditunjuk adalah anggur yang sudah diperas. Nah, dan setiap khomer ini haram untuk dikonsumsi. Nah, letak kesalahannya di mana? Ya, letak kesalahannya yang pertama itu masih secara potensial karena dia itu baru saja diperas. Kalau belum diperas, belum mengalami konsep fermentasi. Ya, belum mengalami konsep fermentasi. Ya umpama ada orang buat jus anggur apa langsung haram? Ya tidak, nunggu fermentasi dulu. Yang kelima, hukum jenis diberikan hukum nauk. Kuda adalah makhluk hidup. Setiap makhluk hidup adalah natik. Sebagian kuda natik. Ya, ini nggak bisa kita benarkan ya. Karena tidak semua hayawan itu natik. Hayawan kan jinsun. Sedangkan natik itu kan digunakan untuk nauknya yang berupa insan. Nah, maka di sini terjadi kesalahan. Di sini kadhibah karena jinsun kata hayawan ini mencakup faros dan asad dan insan. Dan natik yang merupakan hukum insan harusnya ya nggak diberikan kepada hayawan. Karena dia kan untuk nauk, bukan untuk jinsun. Yang keenam, berpegang kepada hal-hal yang nilainya masyhur. Nah, makan ikan bersamaan dengan susu itu bahaya, ya kan, karena protein laut dengan protein darat itu katanya nggak boleh ditemukan karena nilainya kontradiktif katanya. Setiap hal yang dilarang manhiyu anhu, maka makan ikan bersamaan dengan susu manhiyun anhu. Ini kiasnya fasid. Karena suhuronya kadhibah. Itu kan apa namanya? Itu kan berita atau hoax yang tersebar di kalangan orang-orang. Ya. Nilainya itu masih sesuatu yang masyhuroh, bukan sesuatu yang memang dinilai betul. Ya. Li'anal masyhur ba'duhu sahih misl adl hasan wa dzulmu qabi wa ba'duhu ghairu sahih. Sesuatu yang nilainya masyhur itu ya bisa benar, bisa salah. Sebagaimana contoh yang disebutkan di barusan. Atau contoh yang masyhur umpama menggunakan jimat itu bisa itu menyembuhkan penyakit. Biasanya kalau anak kecil kan pakai kalung itu. Antum dulu kecilnya pakai enggak? Oh, Ustaz. Dulu kalau kecilan saya itu di jendela ada bawang merah ditusuk pakai peniti. Asbabul khotok, sebab-sebab khotok. Nah, di sini disebutkan poin-poin pentingnya kenapa orang itu bisa salah. Yang pertama, tasarruf fil hukmi, terburu-buru untuk meletakkan hukum. Terburu-buru untuk melegitimasi. Ini biasanya sering diaplikasikan oleh orang awam yang buru-buru untuk menghukumi sesuatu. Sering yang seperti ini. Sebenarnya untuk menghukumi sesuatu itu ya prosesnya panjang. Ya, mengetahui sabab musabab, sudah mengkaji secara totalitas, belajar yang panjang, ya.
Makanya ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada kabar yang dibawa oleh orang fasik, ya silahkan tabayun dulu, klarifikasi dulu. Silahkan cari validasi validnya itu. Nah. Yang kedua suhulatu tasdik, mudah mentasdik tanpa melihat argumentasi. Jadi setiap yang ia dengar itu ia terima tanpa melihat argumentasinya. Ada yang bilang bumi itu donat, langsung percaya. Wes. Berikutnya tahazub lirro'yi. Adanya fanatisme kepada kepada sebuah pemikiran. Ya, ini termasuk dari musibah yang yang menimpa orang-orang cerdas. Dia sebenarnya cerdas, cuman karena dia itu ada konsep ta'asub kepada pemikiran tertentu, akhirnya iya aja yang dibilang itu. Contoh mudahnya kan kalau orang belajar filsafat. Orang belajar filsafat itu kadang-kadang semua doktrin dan dogma dari para filsuf Yunani ditelan mentah-mentah. Akan pinteran mereka daripada saya, ya sudahlah saya terima doktrin mereka gitu. Berikutnya taksirul adah. Taksirul adah ini ya berarti efek dari adat istiadat yang berlaku di sana. Ini bisa menyebabkan kesalahan dalam berpikir. Ya. Umpama orang di sekitarnya itu berkeyakinan bahwasanya 10 tambah 2 ini 13. Ya kalau dia ikut-ikutan membenarkan seperti itu ya kacau udah. Lingkungan itu kan mempengaruhi, kadangkala mempengaruhi nilai kebenaran dalam diri seseorang gitu. Orang-orang bilangnya gini kok. Contohnya kan sebagaimana orang sekarang biasa menggunakan pakaian yang terbuka. Itu orang-orang di sana, orang-orang di Arab sekarang juga sudah mulai terbuka, mulai open minded. Ya standarisasinya sudah menurun. Melihat kebiasaan yang berlaku. Al-muyul wa syahawat, nafsu, dorongan, keinginan, dan nafsu. Ini bisa mempengaruhi cara berpikir. Saya kemarin dapat quotes dari orang. Saya pikir mereka yang so agamis, ternyata saya yang terlalu cinta dunia. Waduh. Siapa tuh? Yang keenam, hubul mukhalafah, suka berbeda. Ya ini karena termotivasi dengan kata-kata khalif tu'raf. Wah, saya harus beda, bodoh amat. Khalif tu'raf. Yang ketujuh, hubur ro'i, mencintai sanjungan. Jadi biar terlihat keren. Wah, ini saya kalau beda keren ini. Ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah sudah khatam. Ya. Alhamdulillah. Silahkan ditelaah lagi. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Untuk kajian besok, nanti pamfletnya saya share di grup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.